Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama lagi tentang tutorial atau cara kita membuat surat melalui Microsoft Outlook. Nah, tentunya kebanyakan dari kita semua masih ada yang sedikit asing atau awam dengan software ini. Mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. Tentang Microsoft Outlook itu sendiri adalah merupakan software atau aplikasi sejenis email. Kalau kita tahu itu seperti Gmail dan yahoo.co.id seperti itu, yang sudah banyak orang gunakan. Yang berbeda dari Microsoft Outlook ini adalah produk dari Microsoft langsung, sebuah perusahaan software terbesar di dunia, bisa kita bilang begitu. Dan mungkin apa keunggulannya yang bisa ditawarkan oleh si Microsoft Outlook ini? Microsoft Outlook sendiri merupakan sebuah produk yang sedikit orang atau mungkin banyak orang tidak menggunakan ini. Nah, dan itu membuat si Microsoft Outlook ini sendiri terlihat lebih eksklusif dari produk-produk yang lain. Selain itu, di dalam fitur-fitur yang diberikan di dalam Microsoft Outlook ini sendiri lebih lengkap ya, istilahnya lebih lengkap, yang bisa mencakup seluruh dari pekerjaan kantor. Mungkin kalau kita memerlukan Microsoft ini untuk pekerjaan kantor, di mana dalam Microsoft Outlook ini kita dapat membuat beberapa pekerjaan perkantoran, seperti kita membuat surat, kemudian kita membuat notulen rapat, kemudian kita menulis perjanjian kesepakatan dan lain-lain. Mungkin biar lebih jelasnya lagi, kita akan langsung masuk ke dalam tutorialnya saja. Dan untuk pada kesempatan video kali ini akan kita coba bahas untuk pembuatan surat secara elektronik melalui Microsoft Outlook ini. Dan mungkin nanti kita akan bahas sedikit tentang fitur-fitur lain yang disediakan oleh Microsoft Outlook ini sendiri. Mungkin bisa langsung kita mulai saja. Jadi, untuk menggunakan Microsoft Outlook, ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus men-setting email kita. Nah, untuk setting email, cara yang dapat digunakan adalah kita dapat melalui browser kita, melalui Google atau ini, terus kita ketikkan outlook.live.id. Nah, setelah kita klikkan, kita membuat akun Microsoft kita di situ dengan mengisi beberapa form yang sudah disediakan. Hal itu cukup mudah dilakukan. Kita tinggal mengisi form-form yang kita diperintahkan untuk diisi. Setelah itu kita tinggal klik OK, dan akun Microsoft kita sudah jadi. Dan untuk kebetulan dari saya sendiri sudah ada akun Microsoftnya, jadi sekarang kita akan langsung melihat ya langsung apa aja yang ada di dalam Microsoft Outlook ini sendiri. Nah, ini kita buka. Nah, untuk tampilannya sendiri teman-teman semua kurang lebih hampir sama ya dengan yang ada Microsoft Word atau yang lain yang pernah kita sering lihat. Namun perbedaannya di sini adalah ini adalah tampilan untuk melakukan kegiatan surat nyurat secara elektronik, atau bisa kita katakan email seperti itu. Berbeda dengan Microsoft Word. Dan untuk fiturnya apa saja akan kita bahas mulai dari sini ya. Yang pertama ini adalah di dalam daerah ini ada menu-menu seperti inbox, send items, dan deleted items, kemudian archives. Nah, untuk inbox sendiri itu adalah berisi dari beberapa email atau surat yang masuk ke akun kita. So, itu kurang lebih sama ya dengan yang lain. Kemudian untuk yang di send items ini
seperti melaporkan file-file yang sudah terkirim ke tempat tujuan kita seperti itu. Kemudian ini deleted items ini adalah file-file yang sudah kita hapus, dan yang ini adalah file yang sudah kita arsip seperti itu. Kemudian ini adalah menu-menu lanjutannya dari yang di atas tadi ini. Kemudian selanjutnya adalah menu-menu yang pada kecil-kecil di bawah ini. Ini adalah istilahkan sebagai menu tambahan yang menunjukkan bahwa ini di dalam Microsoft ini terdapat fitur tanggalan, kita katakan seperti itu, atau kalender. Kemudian juga ini adalah daftar kontak kita yang kita miliki di akun kita. Kemudian ini ada arrange by flag to date today seperti itu. Ini ada lain-lain. Nah, kemudian bagaimana sih jika kita ingin membuat surat melalui Microsoft Outlook ini? Nah, caranya sangat mudah sekali teman-teman. Pertama, kita hanya tinggal ini, memilih ini, new item, kita klik, kita coba. Nah, akan ditampilkan tampilan yang seperti ini. Ini menurut dari pribadi saya sendiri akan memudahkan kita dalam dua hal. Yang pertama, kita dapat menulis atau kita dapat membuat dokumen kita atau surat kita secara langsung di sini. Karena di sini dalam menunya sudah disediakan beberapa menu seperti kita Microsoft Word seperti itu ya. Di sini kita bisa memilih jenis font, ukurannya, kemudian kita untuk paragrafnya sendiri, kemudian ini ada untuk penomoran dan lain-lain. Kita kurang lebih ini sama seperti yang ada di Microsoft Word, jadi kita tidak perlu kesulitan lagi untuk membuat dokumen kita di Microsoft Outlook ini. Kemudian jika kita ingin melampirkan file-file atau dokumen-dokumen pendukung, kita dapat memilih ini, attach file. Di sini kita dapat memilih dokumen-dokumen yang ingin kita lampirkan dalam pesan kita, seperti itu. Ini untuk attach item, ini adalah misalkan kita ingin melampirkan kartu bisnis, kemudian jika kita ingin melampirkan tanggalan atau kalender atau mungkin agenda kita di dalam file yang akan kita kirim, bisa kita lakukan lewat sini. Kemudian untuk ini signature ini adalah fitur bagi kita si pembuat file untuk menambahkan tanda tangan kita. Coba kita klik sebagai bukti jika mungkin dokumen atau file yang kita buat adalah valid begitu ya. Nah, di sini kita bisa membuatnya langsung seperti itu lewat new. Kemudian kita bisa melakukan semacam edit atau personalisasi di sini. Kemudian setelah selesai kita bisa klik OK seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kemudian kita kan membuat ini di surat kita di sini. Nah, untuk pengisiannya, untuk yang kotak to ini kita isi alamat email yang kita tuju seperti itu. Kemudian untuk yang CC ini adalah tembusan-tembusan kepada siapa saja dokumen atau surat kita ini akan diberikan seperti itu. Kemudian untuk subjeknya sendiri adalah permasalahan atau perihal yang akan kita buat di dalam dokumen kita, gitu. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih ya. Nah, setelah kita selesai membuat, setelah kita di sini sudah diisi, di sini kemudian di sini juga sudah, kemudian di sini dokumen kita juga sudah jadi, kita klik ini, kita klik send seperti itu. Sangat mudah sekali tentunya bagi kita untuk melakukan kegiatan surat menyurat melalui Microsoft Outlook ini, seperti itu. Nah, kemudian ya ini adalah fitur-fitur tambahan untuk mendukung pembuatan dokumen kita. Di sini kita bisa menambahkan seperti tabel, gambar, dan kurang lebih sama dengan yang ada di Microsoft Word. Jadi sangat memudahkan sekali untuk kita membuat surat yang memang benar-benar berkualitas seperti itu di sini. Begitu. Jadi untuk membuat surat sangat mudah sekali. Kita close dulu. Ya,
Setelah kita kirim, kita bisa mengecek kita bisa cek surat kita kirim atau belum lewat sini, send items. Jika sudah terkirim akan terlaporkan di sini, teman-teman. Kemudian untuk fitur yang lain lagi dari Microsoft Outlook ini adalah di sini ada beberapa. Nah, ini adalah appointment. Appointment itu adalah seperti bisa digunakan bagi seorang sekretaris untuk mencatat hasil dari sebuah kesepakatan dari negosiasi antar perusahaan seperti itu. Mungkin di sini sudah ada subjeknya, kemudian lokasinya bisa kita tambahkan, dan ini adalah waktu mulainya perjanjian dan berakhirnya. Terus kemudian setelah itu dapat kita tulis isinya di sini dengan menu yang seperti ini, dengan menu di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kita juga bisa menampilkan dokumen-dokumen kita melalui ini. Kemudian juga kita bisa membuatnya seperti di Microsoft Word ya, teman-teman. Kita bisa memilih font, ukuran, dan lain-lain, paragraf, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu adalah jika kita mau membuat semacam agreement atau kesepakatan atau nota kesepakatan seperti itu. Nah, selanjutnya fitur yang lain lagi yang ada di Microsoft Outlook adalah ini adalah semacam yang bisa digunakan oleh sekretaris dalam menulis notulen rapat seperti itu. Nah, kita tunggu sebentar untuk formatnya kurang lebih sama ya. Nah, di sini sekretaris dapat membuat notulen rapat. Notulen rapat seperti itu atau semacam undangan untuk melakukan pertemuan seperti itu. Di sini kita dapat menunjuk kepada siapa undangan tersebut akan diberikan, kemudian subjeknya dan lokasinya di situ. Kemudian ini kita bisa berikan atau kita bisa tambahkan waktunya. Kemudian setelah selesai kita bisa send. Nah, selain itu teman-teman, jika dokumen-dokumen ini yang ingin kita simpan di dalam penyimpanan kita bisa klik ini file, kita klik save, sama seperti Microsoft Word seperti biasanya seperti itu. Sangat memudahkan sekali tentunya. Itu berlaku untuk semuanya, untuk undangan meeting dan kemudian untuk notulen rapat yang tadi seperti itu. Ini juga ada seperti kontak-kontak itu seperti daftar kontak yang kita punyai di dalam akun kita. Kemudian task ini adalah semacam, coba kita klik, ini adalah semacam tugas atau daftar tugas yang kita miliki seperti itu. Kita bisa menambahkan ini subjeknya apa, kemudian kita bisa tambahkan waktunya seperti itu, dan kita bisa tambahkan priority-nya apakah itu low, normal, atau high, dan kemudian statusnya seperti itu. Ini adalah seperti semacam pengingat bagi kita untuk ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan seperti itu ya. Kemudian untuk isinya dapat kita tulis di sini melalui ini. Kita bisa memiliki fontnya, ukurannya, dan lain-lain kurang lebih sama seperti itu. Itu ada teman-teman mungkin beberapa kelebihan yang dimiliki Microsoft Outlook. Di dalam Microsoft Outlook ini terdapat banyak sekali, atau mungkin ada bisa mengakomodasi semua pekerjaan kantor yang diperlukan bagi seorang sekretaris mungkin, atau mungkin bagi seorang manajer pun atau karyawan dapat menggunakan Microsoft Outlook ini. Karena beberapa fiturnya seperti kita bisa mencatat notulen, kemudian kita bisa membuat undangan, kita bisa membuat daftar tugas kita bisa melakukan kegiatan surat menyurat secara elektronik seperti itu. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini menurut saya sangat membantu sekali, atau sangat menjadi pilihan yang utama bagi orang-orang yang bekerja di kantor seperti itu. Mungkin
Itu dulu kesempatan